Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Nur Faizi. Untuk di video kali ini untuk membahas mengenai hobi saya dan manfaatnya buat saya. Tuh, oke. Saya teringat kembali ketika kita mengingat hobi ini, mengingat kata-kata hobi, ada satu kutipan yang sangat bermakna menurut saya, yaitu dari seorang penulis dan motivator terkenal, Bapak Deddy Dahlan, yang mengatakan bahwa ingat kembali hobi Anda dan temukan passion Anda. Nah, penting buat teman-teman yang saat ini belum tahu hobi teman-teman tuh apa, sesuatu yang teman-teman suka itu apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman harus cari tahu itu dari sekarang, karena kita tidak dapat mengenali diri kita dengan baik kalau kita tidak mengenali apa yang kita suka. Nah, oleh karena itu, temukan hobi teman-teman, temukan kegiatan yang teman-teman suka, karena itu akan bermanfaat buat teman-teman. Oke? Ya. Kita akan langsung masuk ke hobi saya, yaitu makna kata hobi menurut saya terlebih dahulu. Nah, ada tiga kata makna hobi menurut saya. Yang pertama, yaitu hobi itu sesuatu yang kita suka, karena ketika kita melakukan hobi itu adalah kegiatan yang rutin kita lakukan, dan itu menimbulkan sesuatu perasaan senang ketika kita melakukannya. Nah, itu adalah hobi. Nah, yang kedua, yang kita kerjakan ketika waktu senggang. Nah, kalau misalkan ketika kita lagi penat, ketika kita lagi jenuh, itu yang memerlukan sesuatu yang kita butuh waktu senggang di situ. Dan hobi itu adalah yang kita lakukan ketika kita punya waktu senggang tersebut. Nah, yang ketiga adalah untuk bermanfaat, terutama untuk merefresh otak. Ya, ini tadi bahwa ketika kita lagi sedang jenuh, ketika kita lagi penat, kita memerlukan sesuatu yang bisa merefresh otak kita kembali, membuat pikiran kita jernih kembali, membuat diri kita senang kembali. Hobi adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk itu. Oke? Nah, di sini saya akan menjelaskan hobi-hobi saya. Sebenarnya banyak ya, tapi saya akan menyebutkan yang 4 saja, sekaligus manfaatnya buat saya ketika saya melakukan hobi tersebut. Oke, yang pertama adalah menulis. Nah, menulis ini saya senang sekali untuk menulis, seperti puisi, seperti blog, seperti KTI, business plan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, mungkin yang berat tadi seperti business plan, KTI, dan lain sebagainya itu saya lakukan mungkin ketika saya sedang ada lomba-lomba saja, kayak gitu. Tapi keseharian mungkin saya lebih tertarik untuk menulis puisi, untuk menulis artikel, dan lain sebagainya. Nah, penting buat teman-teman yang mempunyai hobi menulis, karena mempunyai manfaat menurut saya, yaitu dapat melatih pola pikir kita dan baik untuk mengungkapkan ekspresi kita gitu. Ketika kita ada punya masalah dalam pikiran, ketika kita punya masalah dalam perasaan kita, maka kita bisa menuangkan semua itu dalam menulis kita, dalam tulisan kita, kayak gitu. Dan itu juga bermanfaat buat teman-teman ketika lagi dalam masa-masa kuliah sekarang, kuliah seperti ini, karena bentuk-bentuk tertulis, kali tulis tersebut tentu sangat bermanfaat buat skripsi teman-teman, kayak gitu. Oke ya, cek. Next, yang kedua, hobi saya itu olahraga. Nah, olahraga ini juga sering saya lakukan dalam waktu-waktu senggang. Contohnya seperti futsal, seperti bulu tangkis, seperti berenang, dan lain sebagainya. Begitu, saya senang sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga tersebut. Karena apa? Yang pasti kita sehat gitu teman-teman ya. Ketika kita olahraga, metabolisme dalam tubuh kita berputar, metabolisme dalam tubuh kita bergerak dan akan mengeluarkan keringat, dan di situ semua dapat membuat kita menjadi sehat kembali, membuat kita fresh kembali, kayak gitu. Dan di situ, dan olahraga juga dapat menyalurkan bakat-bakat kita seperti futsal. Ketika kita punya bakat futsal, kita keluarkan, kita salurkan lewat kegiatan futsal tersebut, atau bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, hobi saya yang ketiga adalah membaca. Nah, ada suatu kata juga yang saya ingat, yang saya selalu ingat, bahwa membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, ketika teman-teman senang untuk membaca, di situ teman-teman akan menambah suatu wawasan dalam diri teman-teman, kayak gitu. Dan itu penting sekali buat teman-teman ke depannya, gitu. Nah, buku yang sering saya baca atau yang saat ini sedang saya baca adalah buku ini. Oke, How to be a Brilliant Thinker. Bagaimana menjadi sesuatu pemikir yang brilian. Di sini banyak sekali, tebal banget gitu teman-teman ya. Dan buku-buku kayak gini saya baca untuk mengupgrade diri saya, untuk mengupdate diri saya buat mengasah pola pikir saya juga, mengasah kegiatan aktivitas saya juga. Itu sangat bermanfaat sekali buat saya, kayak gitu. Oke, next, hobi saya yang terakhir adalah
Yang keempat, sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan 4 aja yang benar-benar saya suka, yaitu adalah traveling atau jalan-jalan gitu. Nah, traveling ini saya lakukan mungkin ketika saya sedang libur kuliah saja, kalau seperti ke alam, seperti ke pantai, ke mana lagi ya, gunung, terus juga mangrove dan lain sebagainya. Mungkin itu sampingan ketika libur kuliah. Dan mungkin sekarang adalah paling kegiatannya traveling atau jalan-jalan ke mall, ya ke coffee shop, ke makan-makan, restoran dan lain sebagainya kayak gitu, untuk melepas jenuh aja, melepas penat aja gitu. Sekaligus juga mengeratkan diri dengan teman-teman saya yang lainnya kayak gitu ya. Yang tadi ketika kita punya masalah, kita makan, kita keluar untuk mencari sesuatu yang bisa merefresh diri kita kembali, membuat kita senang kembali. Dan jalan-jalan adalah sesuatu yang bisa teman-teman lakukan untuk itu ketika teman-teman dalam fase tersebut. Oke? Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang hobi saya. Ya, saya ingat ada suatu kutipan yang sangat berharga buat teman-teman, yaitu semua manusia akan bertemu jodohnya yang akan hidup bersama seumur hidup. Tapi memiliki cinta sejati berupa hobi itu berbeda. Hal seperti itu membuatmu merasa hidup sepenuhnya. Kamu jadi punya harapan dan pegangan yang tak bisa mematahkan hatimu atau berselingkuh darimu. Nah, oke, sedikit dari saya bahwa teman-teman harus paham mengenai hobi teman-teman. Teman-teman salurkan itu, teman-teman keluarkan itu, teman-teman kembangkan itu. Karena katanya hobi terbaik adalah hobi yang bisa membayar teman-teman. Dalam artian adalah itu menjadi sesuatu yang teman-teman lakukan dan itu teman-teman dibayar karena itu. Itu kata Ridwan Kamil. Nah, misalkan ada kesempatan untuk mengembangkan itu, kenapa tidak? Gitu kan? Nah, oleh karena itu maksimalkan semua potensi yang ada dalam diri teman-teman semua dan kembangkan itu. Semoga nantinya apa yang teman-teman suka menjadi pekerjaan teman-teman semua. Oke, sekian dari saya, mungkin cukup video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.